Halo sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel saya Dema Hendrik Immanuel. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video Anda nonton. Tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya, teman-teman. Terima kasih. Saya selalu berharap Anda selalu sehat dan kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun. Kalau Anda terdampak corona saat ini, tetap perkatakan pada diri Anda, Anda pasti sembuh, dan itu akan terjadi. Itu pasti terjadi, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini saya menggunakan kembali Just karena saya membahas aplikasi VTube, aplikasi yang luar biasa, dan juga kemudian saya menghargai teman-teman semua yang selalu ada di dalam video saya. Bentuk penghargaan saya kepada teman-teman semua, saya menggunakan Just ini, ya. Oke, saat ini saya akan membahas satu topik dan ini adalah informasi penting buat teman-teman semua. Sebenarnya saya hari ini bukan topik saya, tetapi saya harus membahas ini karena ini adalah hal yang penting buat teman-teman semua, ya. Nah, jadi judulnya adalah VTube hilang di Play Store, ya. Jadi waktu saya dapat informasi ini, teman-teman, apa yang saya kerjakan pertama, saya langsung mengecek NIB, tracking NIB, ya kan? Nah, untuk sebagian orang mungkin yang tidak terlalu mengerti ini bisa kaget, ya. Bisa kaget, oh kok bisa hilang ya? Ada apa dengan VTube, ya? Katanya gini-gini bagus dan lain-lain sebagainya akan ada ini, kok bisa hilang, ya? Jadi yang pertama saya cek itu adalah lakukan adalah mengecek NIB, apakah NIB juga hilang? Karena itu berkaitan dengan perizinan, ya, yang sering saya bahas. Nah, jadi teman-teman bisa simak apa yang terjadi, ikuti video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, kenapa alasan aplikasi bisa hilang dari Play Store, ya, atau tidak ada lagi ditemukan di Play Store? Dan ini marak, pasti terjadi di luaran sana. Beritanya banyak, ya. Ada di grup Facebook, ada juga mungkin di YouTube sudah sebagian membahas. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor kenapa hilang dari Play Store. Misalnya ada melanggar, dihapus oleh Google. Melanggar, kemudian ada pembaharuan, ya, bisa jadi. Kemudian terlalu sering diunduh, terlalu banyak pengguna, akhirnya bisa tiba-tiba hilang karena beberapa faktor, ya. Tapi kalau masalah pertama, teman-teman, tidak mungkin ada pelanggaran karena kita 17 juta member, tidak ada masalah. Dan ada beberapa aplikasi juga yang sempat hilang dari Play Store, ya. Contohnya seperti Bukalapak, ya. Saya menyertakan linknya pada deskripsi video, Anda bisa membuka itu, ya. Jadi Bukalapak juga pernah hilang dari aplikasi, teman-teman, ya. Itu pada hari Rabu tanggal 18 bulan 9 2019. Alasan hilang, ya, karena ada perbaikan, ya, ada perbaruan server. Itu bisa dilakukan oleh developer. Nah, kemudian juga Telegram pernah hilang juga, ya. Telegram. Kemudian WhatsApp juga pernah hilang dari aplikasi Play Store. Itu pada tanggal 11 Oktober 2019. Itu masalah teknis, ya. Kemudian Tempo juga, media massa, media nasional, pernah hilang dari Play Store, ya. Jadi banyak alasan-alasan lah. Nah, itu teman-teman beberapa aplikasi yang pernah hilang dari Play Store, ya. Bahkan aplikasi-aplikasi besar hilang, ya, sempat hilang. WhatsApp pernah hilang, yang tadi saya sudah sebutkan. Telegram, ya, bahkan majalah Tempo. Alasan-alasan yang saya sudah sebutkan di atas itu bisa terjadi, ya. Bisa karena juga tidak tersedia di lokasi kita, ya, atau karena tidak kompatibel. Artinya kalau misalnya VTube ini dulu tidak tersedia pada Apple, ya, hanya yang tersedia di sistem Android. Kemudian yang berikutnya adalah developer menarik, ada penarikan
yang dilakukan oleh developer. Nah, dan inilah yang terjadi di VTube, teman-teman. Bahwa di VTube ini kita sudah tahu bahwa akan ada masuk di fase berikutnya, fase kedua, dan ini betul-betul perubahan aplikasi. Dan saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum ini terjadi ada info juga ya. Kemudian CEO-nya memberikan klarifikasi, pengumuman. Teman-teman bisa lihat pada yang saya tampilkan ya. Mr. Jack mengatakan bahwa akan ada perubahan besar ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Mr. Jack. Jadi teman-teman, tentunya kita harus percaya kepada orang yang membuat aplikasi ini, memberikan informasi kepada kita semua ya. Dan ini memberikan satu keyakinan. Dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Jack dan manajemen, selalu memberikan informasi-informasi. Artinya dia memperhatikan orang-orangnya atau member-membernya yang telah ada di dalam aplikasi itu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi berpikir mulai negatif atau gimana, saya sampaikan bahwa inilah informasi yang diterima dari developer atau juga CEO-nya memberikan kita informasi yang benar, teman-teman ya. Jadi kita harus yakin dan kita harus pegang apa yang disampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini meneruskan kepada teman-teman, karena Mr. Jack berpesan untuk kita meneruskan kepada seluruh member-member VTube yang ada di Indonesia secara khusus ya. Oke, gitu teman-teman. Kemudian pasti dengan adanya hal seperti ini bisa digunakan oleh haters lagi untuk memberikan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa jangan dengarkan kata haters. Apa yang mereka sampaikan itu kadang-kadang meleset dari tujuan-tujuan yang maksud dari tujuan perusahaan sendiri atau pendiri perusahaan ya. Jadi tentunya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Ya bolehlah mereview dan menyampaikan sesuatu juga di dalam channelnya, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang tujuan kita atau perusahaan VTube, teman-teman ya. Bayangkan kalau teman-teman melihat video dari pemimpinnya ya, yang kemarin membahas video bahwa leader-leader VTube udah pada kabur ya. Coba perhatikan di dalam menit ke-1 lewat 44 detik sampai menit ke-2 sampai 58 detik. Dia mengatakan seperti ini. Membahas tentang VTube kan, dia bilang katanya bisa pakai VPN. VPN itu artinya VTube Private Network untuk bisa masuk. Karena dia menjelaskan bahwa VTube sudah diblokir. Kemudian dia membahas VPN itu. Nah, kemudian berikutnya membahas bahwa pada poin berikutnya masih bisa menggunakan DNS. Jadi yang dia bahas itu adalah VPN dan DNS. Kemudian waktu dia bahas DNS, dia mengatakan bahwa DNS itu kan situs porno yang saya sudah bahas juga. Dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian pada kalimat berikutnya DNS berubah jadi VPN. Padahal dia membahas DNS. Nah, di sinilah saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang disampaikan itu kadang dia lupa. Dia lagi membahas DNS untuk kalimat berikutnya setelah membahas VPN. Di kalimat berikutnya berubah lagi jadi VPN lagi. Ya. Jadi di sinilah saya melihat bahwa kadang-kadang apa yang disampaikan sudah lupa kan. Pernah saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik tapi tujuannya keluar. Nah, bisa jadi karena faktor ya, faktor umur, atau bisa karena terlalu pintar di belakang. Jadi dilupa semua kalimat-kalimat yang keluar itu kan. Saya lihat itu ketawa teman-teman. Kemudian matanya keluyuran kemana-mana, mungkin agak sadar ya. Coba lihat teman-teman di menit 1 lewat 44 detik dan sampai 2 menit 58. Dari situ dia membahas. Kan dia sudah membahas VPN nih. Sekarang kalimat kedua berikutnya adalah membahas DNS. Tapi kok DNS lagi berubah jadi VPN lagi. Nah, gitu teman-teman. Kemudian teman-teman saya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting juga berkaitan dengan aplikasi kita ya di VTube, bahwa tetap teman-teman sabar, percaya kepada membuat aplikasi yang saya sudah tampilkan, bahwa dia membuat satu perubahan dan pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Itu sebabnya
aplikasi kita diambil dari Play Store dulu dalam minggu ini. Nanti kita tunggu saja teman-teman ya, tetap berdoa lah. Kita berharap yang terbaik cepat selesai. Nah, saya akan memberikan satu cerita kepada teman-teman yang sangat buat saya luar biasa ya. Kalau teman-teman pernah membaca suatu kisah ya, di mana seekor anjing ya, di Tokyo, di Jepang itu ada patung anjing di sana. Saya membaca satu kisah di mana anjing ini dibuatkan satu patung karena kesetiaannya menunggu tuannya. Jadi Hachiko ini namanya sebenarnya Hachi, cuma ditambahkan ko karena itu gelar yang diberikan, artinya sayang, anjing kesayangan. Ceritanya begini teman-teman. Anjing Hachiko ini selalu mengantar jemput tuannya pada saat tuannya pergi kerja, kemudian pulang kerja dijemput juga di stasiun. Ya. Itu dia lakukan rutin tiap hari karena kedekatannya. Ya. Tuannya menyayangi anjing ini, kemudian anjing juga ini karena diperlakukan dengan baik, maka dia sayang dengan tuannya dan dia sangat setia. Nah, satu saat waktu menjelang pulang, dia melakukan kebiasaannya ke stasiun untuk menjemput tuannya. Tetapi ternyata tuannya ini meninggal ya. Satu dan lain hal, maka tuannya meninggal, tidak bisa kembali lagi. Nah, Hachiko ini terus menunggu di stadion berhari-hari sampai tidak makan, menunggu tuannya, tetapi ternyata tuannya tidak pulang. Anda bisa membaca sendiri kisah ini teman-teman, apa yang dilakukan. Akhirnya kisah ini sangat menarik, diangkat oleh media-media yang ada di Tokyo juga, dibuat satu kisah, ada yang menulis satu kisahnya bahwa anjing ini adalah anjing yang setia. Dan akhirnya teman-teman, karena kesetiaan anjing ini ya, maka dibuatkanlah satu patung untuk mengenang dia sebagai anjing yang setia di Shibuya di Tokyo ya. Dan tempat itu biasanya orang-orang menggunakan ke sana, menggunakan tempat itu untuk mengikat janji. Jadi anjing ini dikenal sebagai anjing yang setia. Ini mengajarkan kepada kita teman-teman suatu perilaku anjing yang bagaimana dia setia menanti tuannya sekalipun tuannya sudah tidak kembali lagi. Ya. Nah, teman-teman, anjing perilakunya menggambarkan apa yang terjadi dengan anjing itu. Dari perilaku anjing itu kita tahu bahwa dia adalah anjing yang setia. Manusia kita tahu perilakunya dari mana teman-teman? Tentunya salah satunya adalah kita lihat dari apa yang dia sampaikan. Karena ada satu kebenaran yang mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi buat teman-teman, saya mau mengajarkan satu nilai di sini bahwa lewat VTube ini kita harus belajar setia. Mungkin ada yang mengatakan kepada saya, Pak Dema, sambil nunggu kita kerjakan yang lain lah. Itu terserah Anda. Tetapi kalau saya teman-teman, saya mengajarkan suatu nilai-nilai yang buat saya perlu. Terserah Anda mau mengikuti atau tidak, terserah. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya dengan setiap apa yang saya sampaikan. Tetapi sebisa mungkin apa yang saya sampaikan itu semua ada dasarnya dan saya bisa pertanggungjawabkan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ada yang menawarkan saya untuk endorse. Saya sudah menyampaikan pada video saya, nggak saya terima. Ada yang menawarkan saya aplikasi yang lain lewat chat. Pak Dema, saya udah dapat bayaran 2 kali, terserah. Tetapi buat saya, apapun itu, saya masih menunggu VTube. Saya setia VTube datang dengan wajah yang baru, dengan tampilan yang baru. Sekalipun saya masih belum terlalu tinggi posisinya ketimbang teman-teman yang lain, tapi saya tetap harus belajar setia. Kecuali VTube telah meninggalkan saya, baru saya meninggalkan VTube teman-teman. Karena saya belajar untuk setia terhadap sesuatu apa yang saya lakukan. Bukan cuma VTube. Yang paling penting adalah kita harus setia dengan apa? Dengan pasangan kita yang ada sekarang, dengan istri kita, dengan suami kita. VTube ini saya dapat banyak pembelajaran bagaimana kita harus hidup dengan orang lain teman-teman.
Kita mendapatkan banyak teman di luar sana. Saya berterima kasih buat teman-teman yang selalu setia dengan saya. Saya juga setia dengan Anda semua. Selalu memberikan hal-hal yang memberikan dorongan, memberikan semangat kepada teman-teman, memberikan pengetahuan apa yang saya tahu. Dan kebetulan juga saya adalah orangnya agak humor, ya saya bisa melakukan untuk menghibur Anda supaya tetap bisa ketawa, ya. Karena ketawa itu sangat bagus teman-teman. Itu bisa menambah umur kita, ya, memperpanjang umur karena kita senang. Apapun yang saya lakukan untuk menyenangkan teman-teman semua dan memberikan satu prinsip yang baik bahwa kita harus setia melakukan apapun yang kita kerjakan. Khususnya teman-teman yang ada di VTube, tetap setia menanti VTube. Kalau Anda mau melakukan yang lain terserah, itu hak Anda. Tetapi sekali lagi teman-teman, saya selalu memberikan informasi-informasi yang terbaru dan valid buat teman-teman saya semua di luar sana karena saya mengasihi Anda semua. Bukankah alangkah indahnya teman-teman ketika kita melihat teman-teman kita atau di masyarakat bangsa kita makmur? Bukankah itu suatu hal yang sangat luar biasa kalau bangsa kita maju? Jadi inilah yang harus kita kerjakan teman-teman. Hal-hal yang baik, kita mengatakan hal yang positif kepada teman kita. Masa kita mengatakan hal yang negatif buat teman kita, kan nggak masuk akal lah. Orang mengerjakan untuk merubah hidupnya, kemudian katakan bebek, kerbau, kan nggak masuk di akal. Ini kan nggak normal teman-teman, ya. Orang ingin merubah hidupnya, kemudian kita memaksa, ini nggak baik. Ini kan buat saya nggak normal teman-teman. Kemudian ada yang mengatakan juga di komen-komen video saya, wah Pak Dema itu yang hanya berhak memberkati itu adalah Tuhan. Iya memang benar, tetapi saya sedang memperkatakan kepada teman-teman hal-hal yang baik untuk memberikan teman-teman hal-hal yang positif. Memberkati itu lewat kata-kata, lewat apa yang kita ucapkan, iya kan? Kan karena itu sangat penting, dari kata-kata kita, ngomongan kita penting. Kalau saya ngomong kepada seseorang misalnya ya, ini hanya ilustrasi. Saya ngomong kepada si A, saya kutuk kau ya. Ini kan orang bisa marah. Dengan ketimbang saya bilang saya memberkati engkau. Memberkati dalam hal bisa banyak hal, kesehatan, ya, penghiburan. Karena kuasa perkataan itu sangat penting buat kita teman-teman. Apa yang kita ucapkan, kadang-kadang itu yang terjadi dengan diri kita. Coba lihat, pernah enggak lihat teman-teman seseorang yang selalu mengucapkan hal-hal negatif pada dirinya, maka itu terjadi. Maka itu saya mengucapkan hal-hal yang baik. Saya memberkati teman-teman semua supaya dalam banyak hal. Kalau berkat itu kan berkat bisa jadi finansial, bisa penghiburan, semangat, itu tercakup di dalamnya semua. Daripada kita mengatakan hal-hal tadi saya contohkan hal-hal kutuk. Ya kan orang bisa hajar saya. Maka itu kata-kata itu penting untuk menyampaikan sesuatu kepada teman kita. Kalau orang tidak suka apa yang saya sampaikan silakan. Tetapi tujuan saya adalah baik. Memberikan semangat kepada teman-teman, memberikan dorongan kepada teman-teman. Teman-teman, senyum aja. Kalau kita orang-orang yang sulit di luar sana, orang sedang mati, ya, melakukan hal pekerjaan, ya, atau ya orang-orang kita lah yang minta maaf, ya mungkin tidak seberuntung kita misalnya. Kita senyum aja ke dia, itu adalah suatu kesenangan buat mereka. Kok iya ada orang yang senyum kepada saya? Coba kalau Anda jalan kemana-mana, disenyumi orang kan langsung hati jadi enak kan? Ketimbang ketemu orang baru dipelototin gini, kan nggak baik kan? Kita langsung kok ada apa ya dengan saya? Kok dipelototin orang ini? Ketimbang orang itu senyum, iya kan? Saya senyum kepada Anda kan sejuk. Jadi betapa pentingnya itu kata-kata apa yang kita sampaikan, ekspresi kita kepada teman-teman orang lain. Itu sebabnya saya selalu mengatakan hal positif kepada Anda, saya memberkati Anda semua. Gitu teman-teman. Jadi inilah informasi penting yang saya sampaikan kepada Anda semua. Berkaitan dengan informasi yang terupdate, sabar, dalam minggu ini ada aplikasi kita diambil dari Play Store, tapi bukan artinya hilang selamanya. Akan ditampilkan kembali, ada perbaikan besar yang terjadi, ya. Teman-teman sabar, seperti juga yang saya sudah ceritakan, suatu kisah anjing dibuatkan patung karena sabar menunggu. Teman-teman, jadilah orang-orang setia dalam hidupmu, karena orang-orang setia itu sangat penting. Bangun hubungan dengan orang lain, menjaga kesetiaan antara satu dengan yang lain. Saya Dema memberkati Anda. Go Diamond.